Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Dalam kesempatan yang baik ini, masih kita ingin membahas materi TPS UTBK, yaitu mengenai fungsi. Pada kesempatan ini sudah dikelompokkan 5 topik di dalam materi fungsi yang pernah diujikan di UTBK ataupun di tryout. Mari kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah identifikasi fungsi dari diagram panah. Nah, jadi gini, diagram panah itu dulu pertama kali diajarkan di SMP kelas 8. Jadi kalau saya ngapalinnya gini, ada namanya relasi, lalu berikutnya fungsi. Fungsi itu namanya pemetaan. Lalu ada namanya korespondensi. Nama lengkapnya korespondensi satu-satu. Nah, saya hafalinnya gini. Kalau relasi itu bebas. Jadi bebas. Mau tunjuk 1 kali, mau tunjuk 2 kali, mau tidak ada tunjuk, boleh. Kalau fungsi itu kiri 1 kali. Jadi yang kirinya harus rapi 1 kali. Yang kanannya nggak peduli. Kalau korespondensi ini yang persyaratannya paling banyak, kiri kanan 1 kali. Jadi korespondensi itu yang paling rapih. Jadi semua korespondensi itu termasuk fungsi ya, soalnya dia memenuhi, kirinya sudah 1 kali, cuma korespondensi itu kanannya juga rapi. Oke, kita lihat soalnya ya. Nah, ini ada 3 ini. Di antara diagram panah berikut yang tidak, oke, mintanya yang bukan. Oke, kita lihat yang A ya. Yang A bagaimana ini? Oh ya, ini fungsi, kirinya 1 kali semua. Ya, kiri itu namanya domain ya, atau daerah asal. Yang B bagaimana? Kirinya 1 kali, semuanya rapi. Yang C bagaimana? Wah, yang C ini ada yang nggak pilih, ini ada yang pilih 2 kali. Berarti dia itu termasuk relasi. Nah, ini kalau kita pilih jawabannya yang C, yang bukan ya, yang tidak. Yang ini bagaimana? Oh, ini rapi sekali. Ini fungsi juga, korespondensi juga, kiri kanan 1 kali. Bagaimana adik-adik? Mudah ya? Kita lihat tipe berikutnya. Yang kedua, identifikasi fungsi dari pasangan berurutan. Jadi pasangan berurutan itu maksudnya seperti X, Y. Begitu ya. Nah, kalau fungsi itu kan kiri 1 kali. Kalau begitu kita mau X-nya 1 kali. Yang terlihatnya depannya saja. Kiri atau X-nya 1 kali. Coba kita lihat soalnya ya. Jika himpunan A, B, C, D, B-nya -1, 0, 1, 2. Maka himpunan pasangan terurut menyatakan fungsi dari A ke B. Kalau gitu, si A-nya itu jadi X-nya, si B-nya jadi Y-nya. Nah, kita syaratnya kiri 1 kali, berarti X-nya 1 kali. Kita lihat ya. Bagaimana yang A? Oh, yang A gagal. Yang A itu relasi, B-nya 2 kali. Yang B bagaimana? Yang B gagal. Si C-nya 2 kali. Yang A bagaimana? Yang C bagaimana? A, B, C, D berhasil. Ya, A, B, C, D semuanya masing-masing 1 kali. Buat belajar kita lihat ya. Yang D apa kesalahannya? Loh, ini terbalik. Loh, kok si B-nya jadi X? Kan mintanya dari A ke B. Ya, kalau yang E bagaimana? Ini juga terbalik. Yang angka-angka malah di depan, si B malah di depan. Bagaimana adik-adik? Kita lihat tipe berikutnya. Nah, berikutnya adalah identifikasi fungsi dari grafik. Nah, begini. Ini mudah, saya sudah tahu ya. Kalau mau identifikasi fungsi dari grafik, itu caranya tarik garis vertikal. Vertikal itu maksudnya tegak. Harus kena 1 kali. Begitu. Kalau korespondensi, ini kalau ditanya nanti ya, korespondensi itu dia syaratnya 2 jadinya.
tarik dulu yang vertikal, harus kena satu kali ya. Lalu horizontal itu yang mendatar, harus kena satu kali juga, yang mendatar ya. Oke, tuh kita tambah hafalan ya. Nah, kita lihat ya bagaimana di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Oke. Nah, yang ini tuh tarik garis vertikal ya. Kena 2 kali. Berarti dia bukan fungsi. Berarti dia nanti misalnya ini angkanya 2, 2,1, 2,5. Nah, 2 kali si 2-nya. Kan kiri harus 1 kali. Oke, lanjut ya. Mudah ya. Yang B, tarik garis vertikal. Kena 2 kali. Gitu ya. Ini harus di mana saja. Memang sih kalau tarik garis di sini kena 1 kali, tapi ada yang gagal, berarti bukan fungsi. Nah, ini sebenarnya jawabannya yang C ya. Kalau kita tarik garis di mana saja, tuh kenanya 1 kali. Gitu. Jawabannya C. Kita bahas yang lain supaya buat belajar. Yang D bagaimana D? Tarik sini nggak kena, nggak harus kena ya. Dikenain. Kena 2 kali, gagal. Yang E bagaimana? Yang E itu problemnya gini. Kalau kita tarik garis di sini, kenanya banyak sekali. Semua titik-titik ini kena. Jadi dia bukan fungsi. Bagaimana dengan tipe yang ketiga ini? Mudah ya, tarik garis vertikal kena 1 kali. Kita lihat tipe berikutnya. Nah, tipe keempat, fungsi inverse. Di antara gambar berikut yang kurvanya merupakan grafik dari fungsi yang punya inverse. Oke. Fungsi inverse itu maksudnya gini. Dia itu punya inverse, punya kebalikan bila dia itu korespondensi. Ya, dulu lambangnya inverse itu kalau fungsinya fx, nah inverse itu lambangnya f pangkat min 1. Ini kebalikannya. Nah, dia harus korespondensi. Kalau korespondensi syaratnya bagaimana? Syaratnya itu tarik dulu vertikal, harus kena 1 kali. Lalu horizontal atau yang datar harus kena 1 kali. Kita coba ya. Yang pertama, tarik vertikal di mana saja kena 1 kali. Betul dia fungsi. Tapi kalau kita tarik horizontal gagal. Kena 3 kali ya. Yang ini bagaimana? Fungsinya betul, tarik di mana saja kena 1 kali. Tapi korespondensinya gagal. Kena 2 kali. Oke, bagaimana yang ini? Yang ini fungsinya betul. Tarik di mana saja 1 kali. Korespondensinya gagal. Tarik horizontal kena 2 kali. Yang keempat bagaimana? Tarik garis vertikal. Betul, di mana saja kena 1 kali. Bagaimana tarik garis horizontal? Betul juga, di mana saja kena 1 kali. Kalau gitu, fungsi yang punya inverse atau fungsi yang merupakan korespondensi, jawabannya yang keempat. Bagaimana? Kita lihat satu tipe berikutnya. Berikutnya mengenai fungsi ganjil dan genap. Grafik di bawah ini yang merupakan grafik fungsi genap adalah, sebelumnya kita lihat catatan dulu ya. Nah, ini catatannya begini. Apa sih yang dimaksud fungsi genap? Nah, ini definisinya begini. Kalau fungsi ganjil definisinya begini. Nah, ini tuh pakai kata-kata begini. Jadi si fungsi itu ya, kalau x-nya negatif dengan x-nya positif, jawabannya sama aja. Nah, jadi misalnya gitu. Kalau x-nya positif misalnya di sini nih. Kalau negatif sama jawabannya di sini. Bagaimana? Kalau gitu, si fungsi itu simetri. Simetri, lalu cerminnya itu terhadap sumbu y. Gimana? Udah ya? Jadi positif dan negatif jawabannya sama. Nggak harus di atas ya, mau bentuknya begini juga boleh. Simetri tapi terhadap sumbu y. Nah, sekarang fungsi ganjil ya. Bagaimana fungsi ganjil? Ini mengatakannya gini. Jadi kalau x-nya negatif, itu dibandingkan dengan x yang positif, itu lawannya, negatifnya. Gitu ya. Jadi misalnya gini. Kalau isi x-nya di sini, jawabannya kan fx-nya di sini. Kalau yang negatifnya, jawabannya bukan di sini, bukan seperti yang ini ya.
Jawabannya lawannya. Jadi kalau dia positif jadi negatif, jadi di bawah. Nah, sebenarnya dia simetri juga. Nah, simetri tapi terhadap, jadi dia tuh cermin gitu ya, atau cermin terhadap titik 0,0. Nah, kalau kita lihat tuh 0,0 di sini. Nah, tapi dia lawanan ya. Kalau dia tuh di sini, dia di bawah. Di sini begitu. Selain dua ini, kalau tidak memenuhi genap, tidak memenuhi ganjil, disebutnya bukan fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Kita sudah siap untuk menjawab. Grafik di bawah ini merupakan fungsi genap. Adalah, fungsi genap bagaimana? Ya, tadi ya. Jadi yang kalau kita isi negatif sama saja dengan yang isi positif. Atau dia simetri, atau dia cerminan terhadap sumbu Y. Kita lihat yang ini. Oh, yang ini bukan ya. Kalau kita isi positif, nanti jawabannya positif. Kalau isi negatif, loh, nggak sama. Ya kan harusnya sama ya. Nah, berikutnya. Nah, sebenarnya ini sudah terlihat ya. Yang kedua bagaimana yang kedua? Yang kedua itu sebenarnya ini kurang simetri. Nah, yang ini satu begini, yang satu ke atas. Ya. Jadi ini tidak simetri. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu tidak. Ya. Ini itu kiri kanan nggak sama ya. Oke. Yang keempat bagaimana? Yang keempat betul. Ya, kalau kita isi positif, isi negatif, jawabannya sama. Ya. Oke, kita jawab yang keempat. Jadi demikianlah adik-adik. Semoga adik-adik bertambah mengerti bagaimana menjawab soal-soal mengenai fungsi. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Rajin belajar, semoga berhasil semuanya. Semangat!